Makanya ini memang agak unik. Sebenarnya kelompok-kelompok seperti ini sudah banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia. Mereka mengatasnamakan sebagai apa, seolah-olah mendapatkan sertifikasi dari Tuhan untuk bisa menguasai satu wilayah. Bahkan banyak sekali yang memanfaatkan kepercayaan-kepercayaan dalam setiap agama, messianic belief, nubuat akhir zaman, yang percaya bahwa suatu saat agama itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan bisa memajukan agama itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok hari ini, termasuk para pengusung khilafah ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Memang secara organisatoris ya, secara organisasi dia memang berdirinya 97. Tapi sebenarnya ideologi seperti ini bukan hanya terjadi hari ini. Ada beberapa pengungkapan, misalnya kelompok ini sebenarnya tetap berafiliasi dengan ideologi NII yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Ini cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara teokratis, ini kan sebenarnya banyak disuarakan orang, termasuk organisasi-organisasi teror yang berkembang di Indonesia hari ini. Ada 9 atau 10 organisasi teror itu, sebenarnya semuanya juga ingin menegakkan daulah khilafah. Mereka ini rata-rata memang tujuannya politik. Mereka ini bukan hanya berjuang untuk agama, tapi mereka ini ingin menguasai Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara agama atau berbasis teokratis. Nah, ini memang banyak sekali karena orang mudah terpengaruh jika menggunakan narasi-narasi agama ya. Dan ada banyak hal memang yang harus kita ketahui. Organisasi-organisasi seperti ini yang bergerak di bawah permukaan itu memang rata-rata bertakiyah. Rata-rata juga orang yang mereka yang bergerak di atas permukaan ini juga bertakiyah, berkamuflase, melebur dengan masyarakat sehingga mereka bisa melakukan proses-proses infiltrasi ideologis secara leluasa. Nah, takiyah-takiyah ini juga tidak boleh terpaku kepada satu hal yang bersifat agamis ya. Banyak juga takiyah-takiyah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ideologi lain. Bahkan komunis sendiri itu biasanya memang bertakiyah dulu baru melakukan revolusi gitu. Nah, takiyah ini dalam tataran etimologis memang mereka ini berkamuflase. Kita tahu ya, khilafah terakhir, sistem khilafah terakhir Kekaisaran Ottoman itu kan tumbang pada tahun 1924. Pada zaman Sultan Abdul Majid kedua. Nah, ini ditumbangkan oleh Kemal Atatürk pada tahun itu. Nah, mengapa kok mereka ini sekarang sedang membangun eskalasi untuk menuju 2024? Karena mereka ini ingin menyongsong 1 abad keruntuhan dari sistem khilafah itu. Mereka terpengaruh oleh salah satu hadis sahih ya, yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun itu akan lahir seorang mujaddid. Tapi mereka mengartikan mujaddid di sini yang seharusnya diartikan sebagai pembaharu atau pemikir, ini diartikan sebagai penguasa wilayah. Makanya ini memang agak unik. Sebenarnya kelompok-kelompok seperti ini sudah banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia. Mereka mengatasnamakan sebagai apa, seolah-olah mendapatkan sertifikasi dari Tuhan untuk bisa menguasai satu wilayah. Bahkan banyak sekali yang memanfaatkan kepercayaan-kepercayaan dalam setiap agama, messianic belief, nubuat akhir zaman, yang percaya bahwa suatu saat agama itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan bisa memajukan agama itu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok hari ini, termasuk para pengusung khilafah ini. Dan mereka mulai membangun eskalasi, mulai berani membangun gerakan-gerakan di atas permukaan, termasuk konvoi. Maka saya kira memang negara sudah waktunya hadir untuk bisa mengantisipasi gerakan-gerakan seperti ini.